Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Saya harapkan dengan video pembelajaran ini kalian bisa memahami dengan baik. Perlu kalian ketahui bahwa perubahan fisika merupakan perubahan benda yang tidak menghasilkan zat baru, jadi bersifat remanen. Artinya perubahan benda tersebut bisa dikembalikan ke bentuk semula. Ada juga yang menjelaskan bahwa perubahan benda bersifat sementara, itu namanya perubahan fisika. Nah, ada beberapa macam perubahan fisika, yaitu antara lain berubah bentuknya. Kalau kalian lihat di sini ada gambar semangkok beras. Nah, semangkok beras ini bentuknya bisa dibuat kecil-kecil ketika diseleb atau dibuat tepung, yaitu namanya tepung beras. Nah, aslinya adalah bentuknya seperti beras, kemudian diubah menjadi bentuk tepung. Gambar yang kedua ini berupa kertas. Nah, biasanya kita bisa main-main kertas, kita lipat-lipat, nanti bisa berubah bentuk. Yang tadinya kertasnya bentuknya lebar, kemudian setelah dilipat bisa bentuk seperti gambar itu, yaitu bentuk burung. Nah, perubahan bentuk ini dinamakan bentuk sementara saja. Kertas yang bentuk burung tadi bisa dilepas lagi, dilebarkan, nanti bentuk kembali seperti kertas yang lebar. Nah, cuman kalau tepung beras, ya kalau dikembalikan ke bentuk semula agak susah bentuknya. Jadi seperti itu. Tapi kalau sama-sama dimasaknya tetap jadi nasi gitu. Nah, sekarang berubah ukuran. Jadi perubahan fisika bisa karena berubah ukurannya. Nah, sebabnya macam-macam, bisa hancur, bisa ditumbuk, atau bisa dipotong-potong. Nah, beras itu juga begitu. Tadinya besar, setelah ditumbuk menjadi lebih kecil. Kertas juga begitu, yang tadinya satu lembar, kemudian setelah dipotong-potong atau digunting apa disobek, nanti bisa semakin kecil. Itu ukurannya berubah. Jadi secara fisik ukurannya berubah. Yang berikutnya adalah berubah wujud. Kalian di SD sudah belajar tentang perubahan wujud dari bentuk padat ke cair, cair ke gas, gas ke padat lagi, atau cair ke padat. Nah, itu hanya berubah wujudnya saja. Seperti gambar di depan, gambar di layar itu es. Jadi es setelah didiamkan berapa saat maka dia akan mencair. Ini berubah wujudnya. Nah, air yang tadi hasil dari pencairan itu ketika dimasukkan dalam freezer maka akan membentuk es lagi. Nah, gambar yang kedua ini lilin ketika dibakar. Lilin ketika dibakar atau dimasak itu maka akan mencair, tapi setelah dingin dia akan membeku lagi. Ini hanya perubahan wujud. Masih banyak bentuk yang lain yang bisa kalian pelajari sendiri, mungkin di luar kalian. Ini macam-macam perubahan fisika. Nah, yang kedua sekarang adalah perubahan kimia. Perubahan kimia, perubahan benda yang menghasilkan zat baru. Sekali lagi, perubahan benda yang menghasilkan zat baru.
atau dinamakan perubahan secara permanen. Permanen ini artinya tetap, berarti dia tidak bisa dikembalikan ke asalnya. Itu perubahan secara kimia. Adapun penyebabnya juga bermacam-macam. Secara yang pertama ini secara biologis, yaitu disebabkan oleh makhluk hidup. Ini ada gambar semangkok nasi, kalau dibiarin mungkin 1 hari 2 hari maka akan muncul jamur atau bakterinya macam-macam di situ, atau nanti nasinya menjadi benyek atau lembek atau berair. Nah, itu akibat dari makhluk hidup yang merubah nasi menjadi basi atau berjamur. Nah, itu tidak bisa, kalau sudah basi dibuat nasi lagi tidak bisa. Maka dikatakan perubahan kimia. Kemudian kalian kenal lagi, ini gambar batu yang ditumbuhi lumut. Nah, kalau kalian pelajari dulu, lumut itu merupakan tumbuhan perintis yang bisa menghancurkan batu. Nah, batu setelah ditumbuhi lumut maka akan lama-kelamaan menaun, akan menjadi tanah. Nah, tanah juga tidak bisa dikembalikan ke batu. Jadi perubahan ini akibat dari makhluk hidup atau dinamakan secara biologis. Yang berikutnya akibat reaksi kimia. Jadi perubahan kimia karena reaksi kimia. Di sini contohnya adalah ada paku. Paku kalau kita baru beli dari toko itu masih bentuknya bagus. Tapi setelah kita hujan-hujankan atau kita masukkan ke air atau dibiarin begitu saja dalam waktu yang cukup lama, maka muncullah karat. Jadi karat ini karena ada reaksi dari air dengan besi itu, maka muncullah karat. Nah, kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang asam basa. Karena yang buat benda berkarat itu adalah zat asam. Makanya untuk menyimpan paku ini biar tidak mudah berkarat, harus dimasukkan dalam wadah tertutup sehingga tidak ada reaksi dengan zat asam. Ada lagi yang dikasih pelumas, jadi itu untuk menghindari saja. Kalau pagar besi, pagar yang terbuat dari besi biasanya dikasih dicat, ya. Biasanya dicat, nanti setahun lagi dicat lagi. Itu tujuannya adalah mengurangi karatnya. Jadi mengurangi reaksi kimianya. Yang ketiga akibat kalor atau akibat panas. Di sini ada kertas. Kertas ketika dibakar bisa menjadi abu. Nah, ini ada perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu timbul zat baru yaitu berupa abu. Abu tidak bisa dibuat kertas, dikembalikan lagi tidak bisa. Kemudian kayu yang dibakar berubah menjadi abu dan arang. Nah, arang itu tidak bisa lagi dikembalikan ke bentuk kayu, tidak bisa. Nah, ini adalah perubahan kimia akibat panas atau kalor. Nah, perlu kalian ketahui, orang sukses itu tidak selalu orang yang pintar, tapi orang sukses itu orang yang selalu gigih dan pantang menyerah untuk meraih sesuatu. Jadi kalau kalian kepingin sukses dalam bidang IPA, silahkan pelajari IPA. Kalau nggak bisa, masih tanya lagi, itu tanpa menyerah. Nah, video ini saya buat
ketika kalian tidak paham bisa mengulangi lagi atau bertanya ke siapapun yang kalian anggap bisa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.